Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil dari kelompok kami untuk pemenuhan ulangan akhir semester struktur dan algoritma dengan judul reimplementasi analisis performa pada beberapa variasi politik review algoritma Jigsaw. Sebelumnya kita mungkin sudah tahu juga algoritma Jigsaw ini adalah algoritma pencari jalur pendek yang paling banyak digunakan, contohnya pada Google Maps, yang dimana kita ke tujuan tertentu itu masih ada beberapa opsi jalur yang kita bisa pilih dari jalur berlama, sedang, dan depan. Nah itu diaplikasikannya seperti itu, dan tidak hanya pada web juga, itu juga diaplikasikan dalam jaringan komputer dan sistem. Namun kita perlu ketahui juga format sejarah ini sangat ditentukan oleh struktur dalam teori yang dibagi di dalamnya, yang dimana di dalamnya itu terdapat operasi khusus seperti insert, extract, min, and discrete. Nah, nanti kita akan mengevaluasi yang langsung dijawab tentang apakah semua variasi preview itu memberikan forma yang sama, dan bagaimana jika nilai di dalam setiap heap berubah secara dinamis sama algoritma yang terjadi. Dan dalam pengerjaan ini kita tidak berdiri sendiri, kita didukung dengan sumber yang kita ambil dari jurnal, dengan jurnal Brundle 2024 yang berjudul Priority Review with this Green Case yang terbit di jurnal Theoretical Computer Science Elsevier. Paper tersebut tentang perilaku review ketika fungsi dari monitor berjalan secara implisit tanpa memberitahu struktur data. Yang dimana segala mereka yang terjadi sama persis dalam jigsaw kita setiap kali ditemukan jalur yang dipendek. Nah, dalam proyek ini ya kita juga mengimplementasikan 4 varian yang dibandingkan. Yaitu yang pertama basic jigsaw, yang kedua binary heap, yang ketiga Fibonacci heap, yang keempat post order heap. Untuk basic jigsaw ini tanpa periodic review, linear scan, OV kuadrat. Dengan binary heap ini dengan operasi diskresi yang tadi dan sigma up all of it. Dan Fibonacci heap ini dengan diskresi, salah prinsip teoritis dengan plus V log V. Serta post order heap itu ya, kita kan mengambil daripada si jurnal tadi, dari paper tadi. Nah, membuatnya strategi post order transversal saat menangani uji. Nah, nanti keempatnya diuji menggunakan framework Bismarck yang kami buat untuk mengatur waktu eksekusi, jumlah operasi heap, dan output pada berbagai ukuran dan tempat graf. Untuk grafnya kita mulai dari 50 hingga 500 not, yang dimana dalam model proses atau cara vektor serta kondisi space hingga komplit graf. Nah, melalui prestasi nanti kami ingin menyampaikan dan ingin menunjukkan bahwa meskipun semua varian menghasilkan jalur pendek yang sama identik dan benar, terdapat perbedaan dalam segi efisiensi. Maka untuk selanjutnya dalam demonstrasi code yang akan berjalan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Faris Rizky tahap pertama dengan NIM 176. Oke, kepada Faris gimana? Baik, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai kode implementasi dari proyek kami yang berjudul reimplementasi analisis performa pada beberapa variasi priority key untuk algoritma Dijkstra. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan oleh Revaldo, kami memakai priority key yaitu binary heap, Fibonacci heap, dan post order heap. Pada binary heap terdapat beberapa metode yang digunakan seperti insert, extra minimum untuk mendapatkan priority yang paling minimum, decrease key untuk
mendapatkan untuk mengganti prioritas dari sebuah value dan yang lainnya. Kemudian terdapat Fibonacci heap. Dalam Fibonacci heap kita terdapat dua kelas, yaitu Fibonacci knot dan Fibonacci heap. Dalam Fibonacci heap ini, data akan disimpan di dalam sebuah double linked list sirkular. Dan di dalam kelas Fibonacci heap terdapat metode seperti insert, extra minimum, decrease key yang berfungsi untuk mengganti nilai prioritas dari suatu node, kemudian contents untuk mengecek apakah node itu terdapat di dalam Fibonacci heap, kemudian metode isEmpty berfungsi apakah Fibonacci heap itu ada isinya atau enggak. Kemudian add to root list yang berguna untuk menambahkan node ke dalam root list, dan remove from root list yang berguna untuk menghapus node dari root list. Dan setelah itu terdapat consolidate yang berguna untuk menggabungkan tree yang memiliki degree yang sama. Setelah itu terdapat link, yaitu berguna untuk menyambungkan antara child dan parent. Dan terdapat cuts yang berfungsi untuk memotong antara parent dan child. Dan cascading cut yang berguna apabila parent pernah kehilangan child, maka dia dipotong juga. Setelah itu terdapat post order heap yang merupakan variasi dari binary heap yang paling membedakannya yaitu di bagian post order shift down dan post order shift up. Setelah kita memiliki priority key, kita membuat juga graph generator yang berfungsi sebagai struktur data graph. Di dalam kelas graph ini terdapat add edge yang berguna untuk menambahkan vertex atau node. Setelah itu neighbor yang berguna untuk mendapatkan tetangga dari suatu node. Setelah itu terdapat fungsi yang bernama generate random edge yang berguna untuk mengenerate graph secara acak. Setelah itu terdapat create sample graph yang berguna untuk graph yang memiliki node kecil atau untuk contoh. Kemudian pada Dijkstra kita membuat algoritma Dijkstra dengan baik yang manual tanpa priority dan yang memakai priority seperti binary heap, Fibonacci heap, dan post order heap. Setelah Dijkstra dan graph generator, kita beralih ke benchmark. Pada benchmark ini kita menguji setiap algoritma Dijkstra dengan beberapa kali perulangan dan kita mencari rata-rata dari waktu dan jumlah operasi yang dihasilkan. Kemudian pada run scalability benchmark ini berguna untuk menguji skalabilitas yang dimana untuk membandingkan bagaimana performa berubah seiring bertambahnya node. Pada kondisi default, node size-nya akan berubah dari 50, 100, 200, 500 hingga 1000. Kemudian terdapat run density benchmark yang berguna untuk uji pengaruh kepadatan graph terhadap performa. Dan yang terakhir yaitu print detail result yang dimana ini berguna untuk
hasil secara command line. Yang terakhir yaitu terdapat visualisasi. Pada visualisasi ini terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama, visualize gravity path yang berguna untuk menunjukkan hasil dari Dijkstra Basic serta jarak dan jalur yang telah dia dapatkan. Yang kedua yaitu compare all helps on graph, yaitu menampilkan 4 visualisasi yang bertujuan untuk membandingkan apakah dengan menggunakan priority key, jarak dan jalur dari algoritma Dijkstra itu sama atau tidak. Yang ketiga yaitu benchmark result. Di sini kita dapat menunjukkan hasil dari benchmark yang dimana matriks yang digunakan itu dapat yaitu average time millisecond atau waktu rata-rata, jumlah operasi heap dan throughput not per detik. Dan yang terakhir yaitu cross bar comparison, yaitu grafik bar untuk membandingkan hasil pada satu graf tertentu. Yang selanjutnya terdapat utils yang berguna untuk membuat dashboard dalam sebuah HTML. Dan yang terakhir yaitu NumPy. Dalam NumPy ini kita mengimport utils dashboard, kemudian dari graph generator dan Dijkstra serta visualisasi nanti. Pada bagian ini semua visualisasi akan disimpan ke dalam folder yang bernama aset, dan data dari 1000 node atau node paling terakhir, misalnya di kondisi defaultnya tadi 1000, maka data itu disimpan dalam graph.csv. Dan ketika visualisasi dijalankan akan mendapatkan output berupa file HTML yang bernama benchmark dashboard. Selanjutnya saya serahkan untuk interpretasi saya serahkan kepada Lutfi. Halo, halo. Iya, SDA. Iya. Oke, baik. Selanjutnya ada pembahasan mengenai output yang berupa visualisasi. Yang pertama ini ada visualisasi pertama yang menampilkan visualisasi graph dan jalur terpendek dari basic Dijkstra sendiri. Di sini kita diperlihatkan adanya 7 node dari angka 0 sampai 6. Yang mana basic Dijkstra di sini kita menggunakan dari node sumber 0 menuju node tujuan 4. Nah, di sini jalur terpendek yang ditemukan ialah 0, kedua, kelima, dan keempat dengan total jarak 20. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya node berwarna hijau tua ialah node asal, node ungu merupakan node tujuan, node oranye merupakan jalur terpendek, dan garis oranye juga merupakan sebuah jalur yang terpendek. Dan di sini kita menemukan bahwasanya di setiap node itu terdapat label D sama dengan, yang menunjukkan jarak minimum dari node 0. Misal node 2 itu punya D sama dengan 9. Dan begitu juga seterusnya. Oke, bisa lanjut ke figur yang kedua. Nah, di sini ada visualisasi mengenai perbandingan semua heaps. Ini perbandingan jalur terpendek 4 algoritma.
Yang ditampilkan di sini, keempat implementasi Dijkstra, mulai dari basic Dijkstra, binary heap, Fibonacci heap, dan post order heap, itu dijalankan pada graph yang sama. Lalu, jalur terpendek dari node tersebut, dari node tertentu ke node tertentu divisualisasikan berdampingan. Nah, di sini, dari semua algoritma itu menemukan jalur yang sama persis, yakni 5 ke 2, dengan jarak total itu sebanyak 20. Ini membuktikan bahwasanya keempat Dijkstra ini mengimplementasikan benar dan konsisten. Namun di sini adanya perbedaan waktu eksekusi. Pada basic Dijkstra ini memakan waktu sekitar 0,036 milisecond. Pada binary heap itu memakan waktu sekitar 0,063 milisecond. Pada Fibonacci heap itu memakan waktu sekitar 0,082 milisecond, dan pada post order heap memakan waktu sekitar 0,058 milisecond. Di sini dapat kita lihat bahwasanya basic Dijkstra merupakan yang tercepat di skala kecil karena overheat-nya minim. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini merupakan bersifat wajar karena pada graph kecil yang hanya memakan 7 node di sini, itu overheat dari struktur data itu justru memperlambat prosesnya perbandingan basic. Jadi proses perbandingan basic yang langsung, jadi perbandingannya itu gimana ya ngomongnya ya? Dibanding yang lain justru basic itu bisa langsung scan linear. Dibanding yang lain itu justru punya struktur data jadinya overhead seperti itu. Lalu lanjut pada figur yang ketiga, yakni perbandingan waktu eksekusi dari skala 50 hingga 500. Di sini yang ditampilkan ialah line chart yang menunjukkan rata-rata waktu eksekusi per milisecond yang keempat algoritma saat diuji pada graf 50, 100, 200, 300, 400, dan 500. Di sini pada basic Dijkstra yang kami tampilkan dengan warna oranye, ini justru memakan waktu yang melonjak drastis dari 0,6 milisecond di 50 node menjadi 31 milisecond, menjadi sekitar 44 milisecond di 500 node. Ini karena seperti yang disebutkan oleh saudara Revaldo sebelumnya, bahwasanya pada basic Dijkstra masih menggunakan kompleksitasnya OV kuadrat, yang mana setiap kali jumlah node naik 2 kali, maka waktu akan naik 4 kali. Nah, di sini ada yang kedua, ada binary heap yang kami berikan warna hijau, yang ini justru jauh lebih efisien dibanding yang sebelumnya. Bahkan yang lainnya juga seperti itu. Mengapa? Karena binary heap hanya menggunakan kompleksitas O V plus E log V. Yang mana yang kita bisa lihat di sini, dia hanya memakan waktu 7 milisecond di 5, hanya memakan waktu sekitar 7 hingga 8 milisecond di 500 node. Lalu yang ketiga ada Fibonacci heap yang kami lambangkan dengan warna ungu. Di sini dia memakan waktu sekitar 9,8, memakan waktu sekitar 13 hingga 14 milisecond di 500 node. Secara teori memang terbaik karena menggunakan kompleksitas O, E plus V log V. Tapi overhead-nya implementasi Python membuatnya sedikit lebih lambat dari binary heap dalam praktik. Jadi Fibonacci heap ini seperti yang dikatakan oleh penulis artikel, bahwasanya memang benar menang secara teori tapi kalah secara praktek. Lalu yang terakhir ada post order heap, yang mana ini merupakan kombinasi Dijkstra yang diusulkan oleh si penulis artikel, yang kami gambarkan dengan warna biru. Di sini hanya memakan waktu sekitar 13 milisecond di 500 node. Yang mana ini performa antara binary dan Fibonacci heap. Kesimpulannya di sini, semakin besar graph, semakin jelas keunggulan priority key dibandingkan basic Dijkstra, dibandingkan yang sebelumnya. Karena basic Dijkstra sendiri justru unggul pada node yang kecil. Oke, bisa lanjut ke yang keempat. Nah, yang keempat di sini ada perbandingan jumlah operasi. Dan di sini kami membedakan antara basic Dijkstra dengan priority key. Mengapa? Karena pada basic Dijkstra justru pengguna grafiknya itu meledak secara kuadratik. Sehingga kalau misalkan kami gabungkan, maka priority key ini akan menjadi kecil-kecil. Karena yang terlihat hanya basic Dijkstra yang terlalu tinggi. Di sini pada basic Dijkstra
itu dari 3.000 operasi di 50 knot menjadi sekitar 254.000 operasi di 500 knot. Ini langsung mencerminkan kompleksitas OV kuadrat. Lalu pada periode Q, di sini ketiga HIP hanya membutuhkan waktu sekitar 125, ya benar, 125 operasi di 50 knot dan sekitar 1.232 hingga 1.241 operasi di 500 knot, yang mana ini jauh lebih hemat. Di sini poin pentingnya, meskipun jumlah operasinya mirip di antara ketiga HIP, perbedaan waktu eksekusi dipengaruhi oleh biaya per operasi masing-masing struktur data. Oke, bisa lanjut ke figur berikutnya. Pada figur yang kelima, ini ada benchmark secara menyeluruh, yang mana masih perbandingan waktu. Namun di sini apa sih yang ditampilkan? Yang ditampilkan di sini bar chart perbandingan waktu eksekusi dan jumlah operasi pada graf dengan 200 knot secara berdampingan. Di sini pada basic Dijkstra itu memakan waktu hingga 6.556 milisecond. Dan ini menjadi yang paling lambat. Lalu yang kedua ada binary HIP yang menjadi paling cepat, hanya menggunakan waktu sekitar 2.810 milisecond. Lalu dilanjuti dengan Fibonacci HIP pada 3.958 milisecond. Dan yang terakhir ada post order HIP hanya dengan waktu 3.318 milisecond. Untuk jumlah operasinya, pada basic Dijkstra justru menggunakan operasi yang sangat banyak, hingga 41.200. Yang ini merupakan sangat memboroskan data. Lalu yang kedua ada binary HIP, hanya menggunakan 498, begitu juga dengan post order HIP. Dan yang terakhir ada Fibonacci HIP, hanya menggunakan jumlah operasi sebanyak 500. Di sini binary HIP memang menjadi pilihan terbaik secara praktis karena kombinasi jumlahnya operasi rendah ditambah waktu eksekusinya cepat. Sementara basic Dijkstra hanya cocok untuk graf yang sangat kecil seperti pada perbandingan yang pertama. Namun kesimpulan oleh penulis artikel yang mengatakan bahwasanya post order HIP ia tulis karena untuk mengejar keunggulan binary HIP dan memang terbukti apa adanya. Secara praktisnya justru post order HIP memang benar-benar unggul dibanding Fibonacci HIP yang hanya unggul secara teori. Namun memang masih belum bisa mendapatkan keunggulan dibanding binary HIP. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan dan menjelaskan terkait proyek yang kami jalankan, yang kami kerjakan dan kami susun. Saya Muhammad Furqan Nur Fitrandri dengan NIM 192 dengan teman-teman yang lain izin menutup presentasi pada kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.